Menjelang petang, aku baru memiliki kesempatan untuk keluar rumah lagi. Saat matahari mulai berwarna jingga, aku nekat pergi ke rumah ibunya Indah untuk membicarakan apa yang dia maksudkan lebih lanjut. Jalan sudah sangat sepi orang. Desa ini memang tidak banyak penghuninya, sehingga ketika menjelang petang seperti desa mati. Rumah ibunya Indah berada di ujung desa, berdekatan dengan sungai besar yang menjadi kebanggaan desa ini. Setauku, Indah dan Mas Hakim memang satu desa. Sebelum menikahiku, Mas Hakim memang pernah dekat dengan Indah. Bahkan secara terang-terangan, Indah pernah menyatakan cinta pada Mas Hakim. Tapi Mas Hakim menolak karena mencintaiku yang dia kenal lewat pekerjaan di desa sebelah. Selang beberapa hari sebelum menikah, Mas Hakim memberikan pil KB yang dia minta untuk aku konsumsi setelah akad dilaksanakan. Dulu dia beralasan bahwa belum siap memiliki anak, tetapi beberapa bulan kemudian dia mengatakan kalau ingin mendapatkan anak dari wanita lain karena takut aku hamil dan kesakitan. Jujur, dulu aku tidak percaya dengan semua ucapannya. Aku bahkan sudah pernah pergi meninggalkan dia karena dia kekeh ingin tetap menikah lagi. Meski sikapnya sama sekali tidak berubah meski memiliki wanita lain. Tetapi karena ibu, aku akhirnya kembali dan menerima keputusannya. Langkah ini mulai melamban ketika sampai di depan rumah ibunya Indah. Aku mengetuk pintunya beberapa kali tetapi tidak ada jawaban. "Mbok, si Mbok," teriakku yang masih tidak mendengar tanda-tanda orang di dalam. Karena tidak mendapatkan jawaban, aku memutuskan untuk mengintip dari jendela. Tetapi saat akan mengintip, tak sengaja tangan ini menyenggol gagang pintu. Seketika itu juga pintu terbuka. Aku terkejut karena ternyata rumah ini tidak dikunci. Apa ibunya Indah ada di dalam? Meski merasa ragu, aku akhirnya melangkahkan kaki masuk ke dalam. Rumahnya gelap, tak ada cahaya meski listrik mengalir. Aroma busuk yang luar biasa hingga pahit seketika menguar saat aku melintasi ambang pintu. Aku yang tidak tahan menutupnya dengan kerah baju. Meski begitu, aromanya tembus saking baunya. "Mbok, mbok di dalam," pekikku. Masih hening, tak ada sautan. Aku teringat saklar lampu rumah ini ada di sebelah pintu. Aku langsung memencet untuk menghidupkan lampu. Tak! Mata ini langsung melebar sempurna ketika melihat sesosok tubuh terkafar di sofa dengan seluruh anggota tubuh yang membengkak melepuh, membusuk, dan beberapa bagian tubuh yang sudah digerogoti oleh hewan menggeliat menjijikkan itu. Ada tambang yang terkait kencang di pergelangan tangannya, tambang yang telah tertanam di daging itu seolah membelah antara telapak tangan dengan lengannya. Aku ingin menjerit, tapi bibirku kaku, kakiku gemeter, tulangnya seolah tidak mampu menahan beban tubuh. Tubuhku menggigil melihat ibunya Indah sudah meninggal dalam keadaan mengerikan. Rambutnya yang putih tergerai bebas, sedangkan matanya yang melotot hampir keluar sudah dipenuhi belatong. Aku merambat keluar dari rumah ini dengan hati dan jantung tidak bisa digambarkan rasanya saat ini. Beberapa saat kemudian aku bisa mengeluarkan suara, segera meminta pertolongan pada orang sekitar. Rumah Indah memang agak jauh dari tetangga, jadi agak sulit meminta bantuan, apalagi dalam keadaanku yang masih syok dan sulit berpikir dengan baik. "Tolong siapapun, tolong," pekikku lagi saat merasa sudah dekat dengan rumah warga. Untung saja akhirnya ada seorang datang menghampiriku. "Ada apa, Neng?" tanya seorang pria parubaya yang nampaknya baru keluar dari rumahnya. "Itu mboknya Indah, mboknya Indah," bibirku tidak bisa menjelaskan, membuat pria itu langsung berlari ke arah rumah Indah. Dia berlari meninggalkanku yang masih duduk di bawah pohon jengkol, masih syok dan ketakutan. Astagfirullahaladzim, aku mendengar pria itu memekik terus-menerus sembari berlari kembali ke arahku. "Mampir ke rumah dulu, Neng, biar bapak panggil warga." Pria itu kembali melenggang pergi setelah memerintahkan aku mampir ke rumahnya, tetapi kakiku kadung enggan untuk melangkah. Tak lama dia kembali dengan membawa banyak orang warga. Mereka semua langsung berlari menuju rumah Indah.
Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Tanya beberapa ibu-ibu usai mendengar kabar. Beberapa bahkan bertanya padaku juga, tetapi belum bisa aku menjawab. Sepertinya dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Pantas tidak pernah terlihat. Biasanya pagi-pagi sudah keliling jualan sayur. Apa jangan-jangan dia stres karena anaknya meninggal secara mengerikan ya? Banyak asumsi warga yang aku tangkap lewat indera pendengaran, tetapi aku tidak bisa menyauti. Entah pukul berapa saat ini, yang jelas hari sudah gelap saat aku melintasi jalan menuju rumah. Pikiran yang masih terbayang akan apa yang terjadi dengan ibunya Indah, tidak menyadari apa saja yang sudah aku lalui. Hingga akhirnya tiba di rumah, aku segera masuk yang langsung disambut oleh Mas Hakim. "Kamu dari mana saja, Dek?" tanya Mas Hakim. Aku bingung harus menjawab apa, karena memang aku tidak bercerita kepada Mas Hakim tentang ibunya Indah yang memilukan tadi. Tunggu, jika dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu, itu artinya... Astagfirullah, seruku membekap mulut. "Dek, apa?" tanya Mas Hakim lagi. "Enggak apa-apa Mas, tadi aku dapat kabar ibunya Indah meninggal," jawabku berusaha untuk tenang. Oh, aku mendongak saat mendengar jawaban santai dari Mas Hakim. Dia bahkan tidak terlihat terkejut. "Kamu sudah tahu Mas?" tanyaku penuh curiga. "Belum, tapi sudah tertebak." Aku menautkan alis mendengar jawabannya. Maksudnya Mas Hakim tidak menjawab. Dia malah melenggang pergi begitu saja seperti biasanya. Aku yang masih bertanya-tanya juga tidak bisa memaksakan dia karena Mas Hakim pergi keluar rumah. Tak mau ambil pusing, aku memutuskan untuk beristirahat di kamar, sedikit menenangkan hati yang masih gemeteran. Usai mencuci muka, aku mulai merasa sedikit tenang. Aku menoleh ke arah jam dinding di atas pintu kamar. Sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Mas Hakim belum terlihat, entah kemana dia pergi saat ini. Aku pergi memeriksa keadaan ibu yang ternyata masih terlelap. Usai kembali ke kamar, aku baru merebahkan tubuh di atas ranjang. Hawa hangat yang bercampur dengan angin yang berhembus lirih membuat mata ini tidak bisa terpejam. Tubuh gelisah, berbalik kiri dan kanan beberapa kali hingga terdengar pergerakan pintu. Aku langsung menoleh. Aku melongak berpikir kalau itu Mas Hakim. Tetapi meski pintu terbuka lebar beberapa saat, tidak ada pergerakan orang masuk ke dalam. Di ambang pintu masih kosong hingga akhirnya angin kencang masuk ke dalam kamar melalui pintu. Aku mulai merasa tidak enak. Aku tersentak kaget saat aku berusaha untuk berdiri. Tiba-tiba tubuh ini seolah terkunci, tidak bisa bergerak atau bahkan hanya sekedar ingin duduk. Aku berusaha menarik tanganku yang terlentang, tetapi gagal. Saat menoleh, mataku melebar karena melihat ada tangan kurus, kering, dan berkuku panjang dengan kulit berwarna hitam mencengkram erat kedua tangan dan kakiku. Bukan hanya itu, bahkan di bagian pinggang juga ada tangan panjang melingkar. "Lepaskan aku, lepaskan aku!" berusaha berteriak sekencang mungkin, tetapi cengkraman itu semakin kuat terasa, hingga akhirnya terlihat sosok pocong Indah yang berjalan mengambang dari pintu kamar menuju ranjang. Perutnya masih buncit dengan lumuran caos yang berceceran sepanjang lantai yang ia lalui. Tubuhnya kotor dan bulatan kain kafan yang masih menempel utuh. Bagian atasnya bahkan terikat kuat dengan tali pocong yang berwarna kecoklatan. Wajahnya yang hancur dengan mata putih polos menyeringai ke arahku, yang perlahan sosoknya melayang tepat di atasku, membuat aku membisu gemeteran. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Aku memejamkan mata sembari terus mengucapkan istighfar hingga merasa keadaan hening. Aku memberanikan diri membuka mata. Aku menarik nafas lega saat sosok pocong Indah sudah menghilang. Aku ingin bangkit dan pergi dari kamar, tetapi belum terlaksana. Semua itu kejadian mengerikan kembali bermula. Puk! Sosok janin sebesar genggaman tangan jatuh dari atas tepat
tepat di dadaku. Tangannya yang mungil bergerak cekatan membuka kancing baju kemeja yang aku gunakan. Wajahnya menyeramkan dengan seluruh tubuh berwarna merah kehitaman. Bunyi aneh di bibirnya membuatku benar-benar ketakutan hingga akhirnya dia meraba bagian payudaraku dan menyedotnya kuat di sana. Aku yang terkejut tidak sempat melakukan apapun, apalagi semua itu berjalan begitu cepatnya hingga akhirnya sosok janin itu menggigit putingku dan menariknya kuat hingga putus. Aku baru tersentak kaget dan melemparkannya ke sembarang arah. Aduh, aku menjerit kuat bersamaan dengan caus segar yang mengucur kencang dari bagian dadaku. Rasanya sakit, tidak bisa aku jelaskan, ditambah gemeteran tubuh yang belum hilang. Aku merangkak turun dari ranjang dan berusaha keluar dari kamar, tetapi angin kencang membuat pintu kamar terbuka dan tertutup secara cepat. Aku yang merangkak dan berusaha untuk keluar terjepit beberapa kali karena hal itu. Tak kurasa sakit yang ada hingga akhirnya kakiku terjepit karena bagian yang paling akhir melewati pintu. Aku kembali berteriak, "Aduh, apa sebenarnya salahku sama kamu, Indah? Kenapa kamu melakukan ini padaku?" Usai aku berteriak, pintu langsung berhenti. Angin juga tidak ada lagi, tapi sosok pocong Indah masih berdiri di pojok kamar. Terlihat jelas dari ambang pintu sini, sosoknya terlihat sangat sedih. Berbeda dengan tadi yang menyeringai mengerikan. "Ada apa?"